Selamat datang di channel gambar mesin. Pada kali ini kita bicara mengenai baut dan mur dan fungsi keduanya sebagai penyambung atau pengencang dari pasangan atau rakitan benda-benda yang perlu pengencangan. Kita langsung saja mulai dengan presentasinya. Nah, baik, mulainya harusnya dari sini. Jadi judulnya adalah screw fastener. Jadi pengencang. Ya, ini yang topik utamanya. Pengencang bisa macam-macam, pakainya apa? Pakai ulir ya atau screw. Nah, tentunya ada butuh dua komponen ya. Satu, ulir yang ada di luar yang akan dipasangkan dengan ulir yang akan di dalam. Istilah mudahnya, baut yang berbentuk batang dan mur yang berbentuk lubang. Nah, contoh dulu, apa sih mur dan baut dipakainya di mana saja ya. Nah, ini dikasih contoh penggunaan baut sebagai pengencang untuk tulang manusia. Nah, ini konfigurasinya kelihatan di sini ya, beberapa konfigurasi susunan pengencangan ditampilkan di sini ya. Nah, kita tidak akan membahas mengenai bagaimana mekanika atau sistem gaya yang terjadi pada benda yang dikencangkan ini. Kita sekarang lebih konsentrasi pada bentuk dan ukuran dan susunan mur dan baut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian konteksnya adalah kita sekarang belajar mengenai bentuk, ukuran, dan susunan. Nantinya akan ada pelajaran khusus yang membahas mengenai sistem gaya pada saat Anda merancang pengencang, yaitu di semester 5, ada juga di semester 5 ya, yaitu pelajaran elemen mesin 2. Nah, dengan demikian kita tahu sekarang apa yang mau kita bahas, terus lingkup dari bahasan kita akan seperti apa. Nah, kemudian kita maju di sini ke mekanika pengencangan. Jadi pertama, mana yang mau dikencangkan? Nah, kalau di gambar ini yang mau dikencangkan adalah yang dua buah benda nih ya. Dikencangkan artinya ditekan supaya rapat. Pengencangnya siapa? Pengencangnya seperti kelihatan di sini adalah mur dan baut seperti tergambar di situ. Nah, karena pengencangannya bersifat menekan, maka hukum Newton ketiga menyatakan bahwa bautnya akan menerima sistem gaya yang arahnya berlawanan, yaitu menarik, seperti terlihat di gambar kanan ini. Ya, ini kalau kita lihat gambar seperti ini, yang di kanan ini, kita akan tahu bahwa pasangan atau pasangan mur baut ini akan mengalami beban tarik. Nah, lalu kemudian ulirnya menyediakan fasilitas supaya bisa terjadi penarikan pada pasangan baut dan mur ini. Kalau ulirnya nggak ada yang bentuk yang memberikan fungsi untuk menarik. Mana ulirnya? Nah, kita lihat di gambar yang kiri. Ulirnya adalah seperti, nah itu adalah ulir. Lalu ulir ini tentunya kita mau lihat bagaimana bentuk dan dimensinya. Nah, bentuknya dianggap sebagai baji. Jadi bentuk dasarnya segitiga seperti yang tergambar di bawah ini. Ya. Ini adalah segitiga baji. Nah, kalau segitiga tentunya kita tanya bagaimana tinggi dan alasnya dari segitiga siku-siku ini. Dan di sini sudah kelihatan
tingginya kita sebut L, ya, singkatan dari lead. Lalu kemudian alasnya tentunya adalah keliling dari si ulir, sehingga kita menggunakan rumus keliling dari lingkaran. Demikianlah bentuk segitiganya, ya, atau bentuk ulirnya. Nah, lalu kemudian bagaimana kita mengencangkan ulir ini? Mengencangkannya adalah memberikan atau menghasilkan gaya pengencangan F ini dengan cara memberikan torsi pengencangan seperti tergambar di slide ini. Nah, torsi pengencangan pada dasarnya akan bertransformasi menjadi gaya tangensial P, ya, gaya tangensial P. Nah, lalu kemudian di segitiga baji ini akan timbul sistem gaya yang menyeimbangkan gaya P ini, yaitu ada 3 buah gaya. Gaya normal, tegak lurus dari hipotenusa baji ini. Gaya gesek, sejajar bidang baji. Dan tentunya akan ada gaya vertikal tegak lurus dari gaya P. Nah, gaya vertikal F inilah yang menimbulkan efek pengencangan. Demikianlah pengenalan mengenai mekanika dari sistem pengencangan. Nah, lalu kemudian kita tadi sudah sebutkan bahwa kita akan bicara mengenai bentuk dan dimensi. Ya. Nah, di sini pertama digambarkan ada baut, ya. Nah, yang ini baut. Punyanya ulir luar atau external thread. Lalu satu lagi Moore, yaitu ini. Moore memiliki ulir dalam atau internal thread. Sehingga di sini digambarkan pasangan antara kedua ulir tersebut, yaitu pasangan ulir dalam dan ulir luar. Nah, di pasangan ini yang penting adalah diameter. Ya. Nah, ada 3 diameter di sini, dan kalau Anda lihat masing-masing diameter ini merepresentasikan ukuran berbagai macam dimensi pada ulir kita. Nah, kemudian selain dimensi ada hal lain, yaitu pasangan sudut ulir atau angle of thread dan pitch, ya, atau jarak dua ulir yang berdekatan. Inilah dimensi yang penting. Nah, lalu kemudian pada saat kita bicara mengenai nama bidang-bidang ataupun bentuk-bentuk yang membentuk ulir, ada 3 buah bentuk yang penting. Crest, yaitu puncak dari ulir luar. Root, yaitu lembah dari ulir luar, dan kemudian flank, yaitu bidang ulir yang bersentuhan dengan pasangannya, yaitu flank pada ulir luar akan bersentuhan dengan flank dari ulir dalam. Nah, demikianlah mengenai ukuran-ukuran penting, yaitu diameter, ada 3, dan kemudian ada pasangan angle of thread dan pitch. Nah, selain dari 2 dimensi penting ini, ada banyak dimensi yang lain, seperti tergambar di sini, ya. Perhatikan penamaannya. Ya. Kalau kita pakai huruf besar, kita merepresentasikan ulir dalam. Jadi kalau lubang, ulir dalam, font yang dipakai untuk dimensinya adalah huruf besar. Sedangkan untuk ulir luar,
notasi untuk dimensi menggunakan font huruf kecil, ya. Ini seperti ini. Nah, mungkin gambarnya biar kelihatan. Nah, ini ya, tadi. Jadi gambar ini yang penting sebetulnya hanyalah mengenai satu, penggunaan huruf kecil dan huruf besar untuk masing-masing ulir luar dan ulir dalam. Lalu kemudian berbagai ukuran tambahan seperti tampak pada gambar, ya. Dan perhatikan bahwa ukuran tambahan ini merupakan fungsi dari page, ya. Misalnya ini 1/8 page, ini setengah page, ya. Nah, demikian seterusnya. Lalu kemudian kita lihat lagi. Nah, lalu kemudian kita maju ke dimensi yang lain, ya. Kita maju yang di sini. Jadi kita bicara mengenai hubungan, yaitu hubungan ukuran. Jadi dengan kata lain rumus. Ya, rumusnya apa yang penting? Yang penting pertama adalah pitch dan major diameter. Jadi kalau di sini ini pitch, di sini major diameter. Ya, ini pitch tadi saya lupa. Nah, itu yang penting. Ukuran yang lain selain pitch dan major diameter akan merupakan atau dapat diwakili sebagai rumus yang tergantung dari pitch dan diameter. Saya kasih contoh misalnya ini. H1. Mana itu H1? Kalau kita lihat H1 gambarnya, nah ada di sini. Nah, H1 kalau saudara lihat merupakan fungsi dari pitch. Ya. Itulah beberapa dimensi yang tergantung dari pitch sama major diameter. Ya. Nah, kemudian kita maju lagi ke hal lain, yaitu mengenai penampang atau bentuk dari ulir. Ya. Ada namanya, ya, ada namanya ini misalnya disebut sharp V. V karena bentuknya seperti V, sharp karena dia tajam. Ya. Ada lagi apa? Ada lagi yang bentuknya square. Nih. Jadi bentuk penampangnya adalah persegi. Lalu ada lagi yang paling banyak dipakai adalah ini, ACME, ya, ACME. Lalu ACME ini perhatikan dimensi-dimensinya lagi-lagi tergantung pitch. Ada yang namanya Whitworth, bentuknya seperti sinus, ya ini kalau saudara lihat. Nah, dan perhatikan lagi-lagi semuanya dipengaruhi oleh pitch. Lalu kemudian ada Worm, ya ini mirip dengan ACME tapi dia lebih tinggi, ya si ulirnya itu lebih tinggi, yaitu lebih tingginya dari mana? Kelihatan di sini, ini hampir 70% dari pitch, ya. Sementara kalau yang di sini di ACME lebih rendah daripada pitch, yaitu 50%, seperti terlihat di sini. Jadi 50% pitch versus 70% pitch, itu bedanya ACME dengan Worm. Nah, lalu kemudian ada yang istimewa, yaitu yang ini, buttress. Ya. Nah, karakteristiknya apa? Dia tidak simetri. Perhatikan bahwa untuk ulir yang lain bentuknya simetri, sementara untuk buttress ini tidak simetri, ya. Sehingga ini khusus. Kenapa? Apa kegunaan ketidaksimetrian ini? Jadi gerakan ke kiri dan gerakan ke kanan kalau ulir ini diputar, ya. Jadi gerakan ke kiri dan ke kanan kalau murnya diputar, ya, atau ulirnya diputar, si
baut ini akan bergerak entah ke kiri atau ke kanan. Karena tidak simetri, maka karakteristik ke kiri dan ke kanannya beda. Nah, di sini contohnya, karena yang ini lebih landai, ya, maka gerakan ke arah mana? Kanan ini akan lebih cepat, ya, dan juga gayanya akan berbeda. Nah, demikianlah pengenalan, dan ini sifatnya pengenalan, bentuk-bentuk dari ulir yang memiliki standar baku, ya, dan pada saat Anda nanti membutuhkan ulir, Anda tahu pilihan Anda apa saja. Lalu kemudian kita maju ke salah satu jenis ulir, yaitu kita pakai yang isometrik, ya. Kita pakai ini karena kita di Indonesia banyak pakai sistem metrik ini. Nah, kita akan bicara mengenai kombinasi antara diameter dan pitch. Ini apa ini? Ini nominal diameter seperti terlihat di sini. Nah, pertama yang akan kita lihat adalah mungkin yang paling gampang, yang paling bawah ini. Nah, ini. Nah, yang paling bawah, ya. Ini yang paling bawah kita lihat. Nah, ini angka 10 menyatakan apa? Angka 10 menyatakan nominal diameter atau major diameter. Nah, lalu pasangannya apa? Pasangannya adalah pitch, dan kita punya ada 4 opsi. Ini pitch-nya 1,5, saya lupa satuannya milimeter, semua satuannya milimeter ini, ya. Lalu kemudian ada juga yang 1,25 mm sampai 0,75, ya. Nah, yang 3 ini digolongkan sebagai pitch yang kecil atau halus. Sedangkan yang 1,5 sisanya digolongkan sebagai pitch yang besar atau kasar, ya. Nah, inilah contoh kombinasi antara diameter dengan pitch. Nah, sehingga sekarang saudara tahu bahwa bagaimana kita mengkombinasikan diameter dan pitch. Dan ini perlu untuk nanti memberikan informasi, ya. Nah, informasinya contohnya seperti ini. Nih, kita lagi-lagi pakai ISO, ya. ISO. Nah, kalau ISO lambangnya apa? ISO lambangnya M, ya, huruf M. Isometrik. Ini lambangnya adalah M. Lalu nominal diameter dalam milimeter satuannya ditaruh setelah huruf M. Lalu kemudian jangan lupa dikasih tanda kali, artinya Anda bicara dikombinasikan dengan. Lalu dikombinasikan dengan apa? Dengan pitch yang ukurannya 1,25 mm. Nih, dan ini berlaku baik untuk baut external thread maupun untuk Moore internal thread. Nah, contohnya sekarang kita ambil yang square ini. Ya, kalau yang square kita juga memberi informasi yaitu SQ, artinya square knots. Kalau kita pakai ACME, kita tulis ACME-nya. Dan demikian juga untuk bentuk-bentuk baut yang lain. Atau bukan baut, bentuk-bentuk ulir yang lain. Nah, ini adalah mengenai bagaimana memberi anotasi atau memberi catatan atau menuliskan informasi mengenai ulir. Ya, baik pada baut external thread maupun pada Moore internal thread. Lalu kemudian sekarang kita maju ke hal lain. Nah, pertama
ulir tadi sudah dibahas pada saat kita membahas mekanika dari ulir adalah Anda putar, kemudian dia akan bergerak translasi. Nah, sehingga sekarang mana mutarnya? Nih. Mana gerak translasinya? Nah, sudah itu. Nah, lalu kemudian kita mau cerita bahwa kalau kayak gitu kombinasinya bisa ada dua macam. Yaitu untuk gerakan linear sama-sama ke arah kiri pada gambar ini. Saya buat itu saja. Jadi ini menggambarkan sama-sama ke arah kiri. Yang bagian kiri ini harus diputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan ulir yang digambarkan sebelah kanan ini digambarkan ke arah jarum jam. Jadi beda arahnya untuk memberikan gerakan linear ke arah kiri. Ini yang disebut dengan arah dari ulir, yang arahnya tangan kiri dan arahnya tangan kanan. Ya. Kenapa kok kita butuh ini? Salah satu atau apa kegunaan punya dua kombinasi ini? Salah satu gunanya adalah untuk alat yang namanya turnbuckle. Nah, ya, nih. Nah, alat ini punya dua buah pasangan baut sama mur. Nah, kemudian kita ini kan dulu. Oke, sudah ini. Nah, pertama ini adalah baut kiri, sedangkan yang satunya harus baut kanan. Ya, biar bisa dipertukarkan, yang penting harus beda. Efeknya adalah kalau sekarang si elemen ini diputar, maka kedua kepala baut ini akan menjauh atau makin mendekat. Ya, jadi kalau si barang ini ditekan akan menghasilkan perpanjangan atau perpendekan jarak dari kedua ujung baut. Nah, ini dipakai untuk apa? Salah satunya misalnya untuk mengencangkan kabel. Ya, misalnya ini contohnya. Ya. Jadi pada saat dipasang pengencang ini tentunya dibuat si kedua ujungnya jauh, lalu mulai dikaitkan antara si landasan, yaitu yang kiri bawah ini, dengan si ujung kabel, yaitu yang ini. Nah, kemudian si turnbuckle ini diputar supaya apa? Supaya talinya menjadi tegang. Ya. Nah, jadi inilah salah satu pemakaian dua arah ulir yang berbeda untuk sebuah kebutuhan pemanjangan dan pemendekan dari sebuah alat dalam hal kita, yaitu alat yang namanya turnbuckle. Ya. Nah, kemudian kita maju ke berikutnya. Nah, sekarang kita bicara mengenai standar atau konvensi menggambar ulir. Nah, yang pertama adalah ulir luar. Ya. Ulir luar ini untuk siapa? Ini adalah untuk baut. Ya. Nah, cara menggambarkannya adalah pandangan dari depan adalah seperti ini. Pandangan dari samping adalah seperti ini. Ya. Lalu kemudian kalau pandangan potongan seperti yang di bawah ini. Ya. Jadi perhatikan bagaimana konvensi atau standar penggambaran ulir luar, ya. Nah, itu seperti itu. Nah,
Sebetulnya yang nggak kelihatan di sini adalah garis yang dipakai adalah harus garis tipis untuk ulirnya, ya. Nah, ini kemudian setelah kita melihat konvensi penggambaran dari ulir luar, tentunya kita ingin maju ke yang ulir dalam, ya. Nah, ulir dalamnya ada dua macam, ada yang penuh, yang atas ini, jadi dari sisi kiri sampai kanan ada ulirnya, ada yang berhenti di tengah, yaitu di yang gambar bawah ini. Gambar dari sampingnya adalah seperti ini. Ya, tentunya saya akan tanya, kenapa kok garisnya ini putus-putus? Ya, mestinya Anda harus bisa jawab, karena ini pakai proyeksi pertama ya. Terus kemudian gambar potongannya adalah seperti terlihat di sini. Sebentar. Oke, kita teruskan. Sebentar ya, saya cari sebentar. Nah. Baik, kita teruskan sekarang. Kita akan bicara dari sini. Tadi gambarnya satu persatu mengenai ulir luar, ulir dalam. Nah, sekarang kalau udah dipasang keduanya, yaitu di sini saya nulisnya mated thread. Drawing convention-nya bagaimana? Seperti terlihat di sini, ya. Jadi ini untuk dipasangkan. Kemudian kita juga mau lihat yang lain, yaitu kalau kita menggunakan baut dan mur ini untuk membuat sebuah sambungan atau join. Mana dua benda yang di join? Ini benda satu, ini benda ke dua. Nah, disambung dengan baut, mana bautnya? Dan mur, mana murnya? Ini ya. Nah, inilah cara menggambarkan atau konvensi cara menggambarkan sambungan yang menggunakan baut dan mur, ya. Nah, kemudian kita sekarang mau bicara mengenai detail dari kepala baut, nih, dan bentuknya mur. Nah, nih ya. Nah, ini adalah gambarnya, ya. Nah, yang penting apa di sini? Yang penting adalah semua ukuran dikendalikan oleh diameter dari ulir kita, ya. Diameter ulir kita mana? Ini diameternya dari ulir kita, ya. Nah, diameter ini akan mengendalikan banyak hal. Apa saja? Berapa tebalnya dari timur, berapa chamfer yang harus dipakai, R, ya, R-nya mana? Nah, ini R-nya. Lalu kemudian berapa lebar dari si mur ini, ya, mana di sini, ini. Nah, itu si lebarnya mur. Dan mur bisa digambar dari dua pandangan ya, karena ini bentuknya segi 6, ya. Ini pandangan dari depan, dan yang sebelahnya pandangan dari samping. Adapun yang di bawah tentunya pandangan dari atas. Ini adalah bentuk mur yang dasarnya adalah segi 6 atau heksagonal. Ada juga mur yang basisnya atau dasarnya adalah bentuknya persegi, seperti terlihat di sini, ya. Dan lagi-lagi yang mengendalikan adalah si major atau nominal diameter dari baut kita, yaitu D. Ukuran lainnya akan tergantung dari diameter, ya. Ini apa saja di situ, yaitu tebal si mur, lebar kepala mur, sama satu lagi radius chamfer. Ini mengenai mur. Lalu kemudian kita mau melihat yang lain, ya ini baut yang kepalanya heksagonal. Dan lagi-lagi sama di sini, faktor utamanya adalah diameter nominal dari si ulirnya. Yang lain mengikuti, ya.
Contohnya apa? Contohnya ini 2 kali diameter, tebalnya 3/4 dari diameter, lalu kemudian ada itu yang bawah, itu yang lain ya. Saya hapus dulu, oke. Kita kembali ke pakai pen. Nah, ini adalah lebar si kepala baut. Nah, gambar yang di atas adalah untuk baut yang kepalanya bentuknya heksagonal. Ada juga tentunya kita tahu baut yang kepalanya bentuknya persegi, dan pada prinsipnya sama, bahwa ukuran dari kepala maupun batang bautnya akan tergantung dari diameter major atau diameter nominal dari si ulir. Nah, sekarang kita mau bicara bagaimana kalau dipasangkan satu dengan yang lain, ya. Gambarnya kira-kira seperti ini di bawah. Nah, sekaligus memperkenalkan satu komponen lain yang sering sekali dipakai kalau punya sambungan yang menggunakan baut dan mur, yaitu disebutnya ring atau kadang-kadang disebutnya washer, ya. Nah, ini. Nah, lalu kemudian lagi-lagi sama di sini bahwa ukuran dari washer juga tergantung pada diameter nominal atau diameter major dari si ulir. Nah, inilah demikianlah mengenai bagaimana menggambar dan bagaimana ukuran dari baut, kepala baut, mur, ya, baik yang bentuknya heksagonal segi 6 maupun yang bentuknya persegi segi 4, dan kemudian juga ada satu komponen tambahan mengenai ring. Kita maju lagi sekarang dari sini, yaitu apa yang disebut leher, ya, leher dari baut. Nah, ini lehernya mana? Ini lehernya. Ya, ada baut-baut yang punya bentuk leher seperti ini. Kalau ditanya gunanya apa? Gunanya adalah memastikan bahwa si kepala bautnya itu ada yang menahan supaya tidak berputar, ya. Dan lagi-lagi di sini yang ingin diperlihatkan adalah diameter dari ukuran dari berbagai komponen atau bentuk yang menyusun square headed bolt ini pasti tergantung dari diameter ulirnya, ya. Nah, ini yang disebut hook, ya, seperti kait. Nah, lagi-lagi sama yang dipresentasikan adalah dimensi yang tergantung dari diameter ulir, dan fungsinya leher-leher seperti ini adalah untuk memberikan atau untuk mencegah si bautnya berputar. Lagi-lagi sama di sini, semuanya tergantung dari diameter dari si ulir. Ini namanya T-headed bolt karena bentuk kepalanya seperti huruf T. Nah, baut yang lain adalah apa yang disebut dengan eye bolt, ya. Lagi-lagi sama yang diperlihatkan di sini, bahwa semua ukurannya tergantung dari diameter si ulir, ya. Nah, ini gunanya apa? Eye bolt ini gunanya untuk menempatkan kait untuk menarik atau menaikkan si benda, ya. Jadi benda yang dinaikkan itu adalah yang ini. Lalu di sini di kait sini biasanya dipasangi hook, ya, kemudian ditarik ke atas. Nah, ada juga yang namanya stud, ya. Stud ini juga sama, lagi-lagi menyambung dua buah benda. Mana yang disambung? Nah, ini, ya. Ini perhatikan, ini ada dua buah benda.
Nah, dia disambung. Nah, lalu kemudian caranya adalah dengan memperkenalkan apa yang disebut dengan stud. Stud pada dasarnya cuma sebuah poros yang ada ulirnya, ya. Nah, yang ulir itu ada di kedua ujung, ya. Jadi ujung ini ada ulirnya, perhatikan gambarnya. Yang ujung bawah juga ada ulirnya, perhatikan gambar. Yang tengah ini tidak ada ulirnya, ya. Yang tengah tidak ada ulirnya. Lalu kemudian yang atas, yang bawah dinamakan ujung stud. Nah, ujung stud ini ulirnya akan dipasangkan dengan ini. Tuh, ya. Sedangkan yang ini, yang atas, itu disebut ujung mur atau nut end, karena dia akan dipasangkan dengan mur ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk pasangan baut dengan mur untuk menyambung dua buah benda yang dikenal dengan nama stud joint. Ini biasanya ada di banyak dipakai di mesin motor dan mesin mobil, ya. Nah, kemudian kita bicara bentuk-bentuk ulir. Saya hanya memperlihatkan bentuknya macam-macam. Apa yang penting? Setiap bentuk ada dimensinya, ya. Dan misalnya saya ambil contoh yang paling kanan bawah ini, ya. Dan dimensinya benar-benar hanya tergantung dari diameter dari si ulir. Nah, lalu kemudian kita bicara yang lain, yaitu mengenai kepala baut yang dikenal dengan nama cap screw. Nah, kepala baut cap screw ini digunakan untuk penampilan yang bagus, satu lagi untuk akurat, ya, harus untuk menjaga keakuratan yang tinggi. Nah, ini ada beberapa contohnya, dari mulai heksagonal, lalu ada yang flat, ya, ada yang bulat, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini jadi Anda tahu bahwa sambungan selain untuk menyambung juga kadang diminta untuk melayani hal lain. Dalam hal ini biasanya keindahan, appearance, satu lagi harus keakuratan. Ya. Misalnya yang paling contoh, paling gampang adalah yang flathead. Yang flathead itu membuat semuanya harus akurat. Nah, lagi-lagi yang ditampilkan di sini adalah isinya semua dimensi dari berbagai macam cap screw ini tergantung dari diameter ulir yang dipakai. Ini adalah cap screw, dan kita maju sekarang mengenai satu jenis screw, tapi yang dipakainya sebetulnya untuk lain, yaitu yang disebut dengan set screw. Nah, set screw ini dipakai untuk menyambung antara poros, ya, atau shaft dengan alat lain. Kita nyebutnya biasanya hub. Hub sendiri itu sebetulnya artinya lubang, ya. Nah, sehingga di sini diperlihatkan ini ada dua buah benda, ada porosnya yang di tengah ini, kemudian ada lubang yang cincin di luar. Nah, kita ingin supaya poros dan lubang ini bergerak bersama, yaitu berputar. Nah, caranya dengan memperkenalkan set screw. Apa yang membuat dia bisa menyambung adalah yang bagian di bawah ini. Jadi ujung dari set screw, kalau saya gambarkan, saya ikan yang ini. Nah, ujung dari set screw ini membuat dia tertanam ke atau berpasangan dengan groove yang ada atau lubang yang ada di poros, sehingga pada saat porosnya berputar, dia akan ikut memutar set screw ini, dan pada gilirannya set screw-nya akan memutar si hub-nya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ulir, tapi tidak dipakai untuk mengencangkan, tapi dipakai untuk meneruskan putaran dan torsi. Nah, ini perlu Anda perhatikan, karena biasanya nanti Anda, pada saat Anda nanti berprakarya, tugas akhir, atau yang lain-lain, biasanya Anda akan punya kebutuhan untuk meneruskan power, misalnya dari motor listrik kecil ke peralatan Anda. Ya, nah pada saat Anda punya kebutuhan itu, Anda akan punya kebutuhan yang namanya coupling.
Nah, salah satu opsi kopling yang menarik adalah set screw ini, ya. Ini pengenalan mengenai ulir yang bentuk, tapi gunanya lain. Nah, kita bicara sekarang mengenai hal lain, yaitu apa yang disebut dengan countersunk. Nih. Ya, countersunk. Countersunk yang mana? Yang ini. Untuk baut yang mana? Untuk baut yang ini. Gambar yang mana? Gambarnya adalah yang ini. Nah, itu countersunk. Jadi Anda perhatikan di sini flat, ya. Nah, itu flat. Lalu yang kedua, ada juga yang namanya C-set. Pasangannya adalah counterbore. Gambarnya adalah ini, counterbore. Nah, ya. Sama-sama untuk flat, Anda punya dua pilihan, pakai countersunk atau counterbore. Nah, dari sini kita akan maju sekarang. Tadi kita cerita bahwa bor dan baut ini untuk mengencangkan. Nah, supaya tetap kencang, si bautnya nggak boleh muter. Si mornya nggak boleh muter. Karena kalau dia bisa muter, misalnya karena getaran, paling gampang malah pakai contoh plat nomor di kendaraan, sepeda motor, mobil, truk, dan yang lain sebagainya. Plat nomor ini pasti bergetar. Nah, sering sekali buat kita getaran itu membuat si murnya plat nomor itu muter, sehingga plat nomornya longgar, jadi kegagalan pengencangan. Nah, supaya tetap kencang, kita butuh sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa si nutnya atau si murnya tidak berputar sampai kendor ya di operasinya. Nah, kita pengen lihat apa saja sih opsinya. Tentunya tidak semua. Nah, di sini saya bicara opsi yang pertama adalah apa yang disebut dengan locking nut. Jadi adanya sebuah mur khusus, yaitu yang disebut dengan lock nut, dan biasanya lebih tipis, yang dipakai bersama dengan standar nut atau mur yang standarnya untuk fungsi pengencangan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, Anda mengencangkan lock nutnya seperti ini. Nah, setelah dia kencang, baru Anda pasang standar nutnya dan dikencangkan. Ya, sebetulnya nggak sampai kencang-kencang amat. Nah, setelah ini, langkah yang berikutnya lah yang sebetulnya mengunci sehingga dipastikan bahwa standar nut ini tidak akan berputar sehingga sambungannya longgar. Caranya gimana? Itu si lock nutnya dilonggarkan kembali. Ya, sampai dia menekan si standar nut. Ya. Nah, standar nut yang mana? Standar nut yang ini, yang atas ini. Ya, kalau saya gambar standar nut yang ini. Nah, itu Anda tanya, itu kok bisa kayak gitu? Mekanikanya gimana? Mekanikanya sebetulnya sangat sederhana. Jadi pada saat Anda langkah yang terakhir, yaitu mengendorkan kembali si nutnya, sebetulnya yang terjadi adalah Anda memindah bagian mana dari ulirnya nut yang berkontak dengan ulirnya baut. Nah, ini sebagai kita lihat contoh di sini. Nah, yang ini. Yang bawah. Yang bawah tadi locking nut. Ya. Mana yang bersentuhan dengan si baut? Yaitu kita lihat, oh, sisi bawah dari ulirnya nut berkontak dengan sisi atas dari ulirnya baut. Nah, kemudian kalau kita lihat standar nutnya terbalik. Yang bersentuhan dengan ulir standar nut adalah yang bawah, dan ulir yang bautnya yang bawah juga ya. Sorry, maksud saya yang bawah. Nah, sekarang Anda lihat bahwa beda. Jadi kalau untuk locking nutnya yang berkontak bagian atas dari ulir,
untuk standar nutnya yang berkontak bagian bawah. Dengan kata lain, yang Anda lakukan sebetulnya adalah meregang si baut. Ya. Nah, karena meregang si baut, gaya normalnya akan makin tinggi, dan karena gaya normalnya makin tinggi, kapasitas friksinya makin besar. Friksi inilah yang mencegah si nutnya yang standar berputar kemudian melonggar. Ini adalah mekanisme locking dari lock nut. Ada locking mekanisme yang lain, yaitu ini. Anda tentunya banyak kenal ini ya, yaitu split pin. Jadi ini pin ini. Nah, digabungkan dengan dua jenis mur. Yang satu itu mur standar, nih. Nah, mur standar biasa, kemudian Anda membuat lubang pada bautnya, lalu kemudian pinnya dimasukkan dan dikunci. Atau Anda menggunakan apa yang disebut dengan castle nuts, atau mur, apa ya, castle itu, apa bahasa Indonesianya castle ya? Istana, atau kayak gitu ya. Puri, gitu ya. Nah, di sini bentuknya dia punya seperti ini. Nah, sehingga kalau yang di castle nut, bautnya tidak kalau di castle nut, pinnya yang bersentuhan adalah bagian samping, yaitu ini. Sedangkan kalau di standar nut, yang berkontak adalah bagian bawah. Ini adalah salah satu opsi bagaimana memastikan mur tidak mengendor. Ada lagi yang lain yang disebut dengan Wiley lock nuts. Nah, Wiley lock nuts ini pada dasarnya mirip dengan locking nut tadi. Gimana caranya? Ini perhatikan di sini. Jadi si murnya dikasih slot, digergaji di tengah, yaitu di sini, ini slotnya. Ya. Lalu kemudian dilubangi dan dibuat ulir. Nah, itu. Ya. Nah, karena dibuat ulir, lalu kemudian ada baut kecil, ya, biasanya diameternya hanya 1/4 dari diameter si ulir utama. Lalu kemudian dikencangkan. Kalau dikencangkan, yang terjadi adalah si murnya ini akan tertekan. Sehingga karena tertekan, hapus dulu sebentar ya. Sehingga karena tertekan, dia akan menimbulkan gaya normal dan friksi. Jadi di sini nih, dia akan ada tertekan. Sehingga karena tertekan, ada gaya normal yang lebih besar, friksinya lebih besar, lalu kemudian dia lebih tahan terhadap goncangan dan tidak berputar melonggar. Yang kedua adalah menggunakan set screw. Tadi udah kita cerita mengenai set screw ya. Dia cuma ditaruh di samping begini saja. Nah, ini. Sehingga dengan mudah kita tahu bahwa si murnya ini tidak mungkin bisa berputar karena ditahan sama si set screw. Yang lain adalah apa yang disebut dengan groove nut. Nah, groove nut ini nutnya bentuknya agak kompleks. Jadi kalau ditanya mana bentuknya nutnya ini, ya. Nah, itu bentuknya si murnya. Jadi agak kompleks ya. Nah, yang penting kemudian di sini dikasih diameter lebih kecil. Nah, lalu kemudian dipasang screw sehingga walaupun si nut ini nanti misalnya agak melonggar, ini sambungan ini nggak bisa naik turun karena ini ada ditahan di kontak di. Nah, ini adalah groove nut. Nah, ini nutnya bentuknya agak kompleks. Nah, ini juga sama, ya. Bukan ini sama, ini agak aneh. Ini bentuk nutnya seperti yang terlihat di sini. Ya. Nah, ini bentuk nutnya. Jadi dikasih tambahan silinder. Nah, lalu silinder ini dikasih ulir dalam. Nah,
seperti ini. Ya. Nah, karena dia dikasih ulir dalam, maka kemudian yang menjadi pencegah dari melonggarnya si nut ini adalah nih. Nah, kalau si baut kecilnya dikencengin, antara kepala baut dengan si kepala nyemur yang besar ini akan timbul gaya normal, sehingga ada gaya friksi. Nah, kapasitas friksi ini yang mencegah berputarnya si nut terhadap atau si mur terhadap si baut. Ya. Nah, begitulah mengenai si mekanisme pengencangan menggunakan skru. Nah, lalu kemudian kita maju lagi. Kadang pakai plat ya. Nah, ini bentuk platnya. Mana platnya? Ini. Lalu platnya dikencengin dengan menggunakan skru ini. Nah, sehingga kontak antara plat dengan mur akan memastikan bahwa si murnya tidak bisa berputar. Ya. Seperti itu. Ada juga yang paling sering adalah pakai apa yang disebut dengan spring washer. Nah, ini ya. Nah, spring washernya dipasang di ini. Ini paling sering, solusi paling gampang ya. Istilahnya orang-orang di sini split ring, gitu ya. Nah, split ring ini dipakai untuk supaya tidak mengendor si murnya. Dan bahkan sebetulnya cara paling gampang untuk Anda kalau misalnya masalah memasang plat nomor, beli aja split ring, harganya murah, Anda nggak usah ngencengin terlalu keras, pokoknya cukup dia sampai flush seperti yang terlihat di gambar atas ini. Itu sudah, si spring ini akan memastikan murnya tidak mengendor. Nah, demikianlah mengenai locking mechanism. Nah, sekarang kita mau cerita sedikit penggunaan baut, tapi untuk fondasi bangunan sipil. Ya, istilahnya disebut dengan foundation bolt. Nah, cirinya apa? Biasanya dia diletakkan di dalam adonan semen yang nantinya akan mengeras. Ya. Nah, bentuk-bentuk ini yang terlihat di sini, yang di bawah yang ditanam di dalam semen, itu memastikan bahwa bentuknya sedemikian rupa sehingga si bagian yang bolt yang dengan pondasi ini tidak bisa berputar, tidak bisa bergerak ke kiri kanan, tidak bisa bergerak ke atas bawah setelah semennya mengeras. Baru kemudian dipasang mur. Ya. Ini murnya. Nah, ini namanya I foundation bolt, satu lagi band foundation bolt. Ada lagi yang lain, yaitu rack foundation bolt. Prinsipnya sama. Anda memperkenalkan sebuah bentuk yang dicor ke dalam semen, dan kemudian setelah itu terkunci setelah semennya mengeras. Ya. Ada lagi yang lain. Nah, ini salah satu karakteristiknya adalah ada benda lain yang disebut pasak atau key. Ya. Gunanya apa? Supaya si fondasi atau baut ini bisa diambil dari semennya. Caranya, ini key-nya ditarik ke atas, dilepas. Ya. Lalu kemudian si boltnya ini bisa digeser, yaitu digeser ke sini. Dan kemudian dilepas ke atas. Jadi di sini ada sebuah pasak, yaitu key, yang dipakai supaya si foundation bolt ini bisa dilepas. Ada juga yang menggunakan cutter. Ya. Nah, kalau ditanya cutter itu apa toh? Nah, cutter itu bentuk yang chain. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada berapa komponen di sini, ada 3. Ada yang C, ada yang W,
Terus kemudian ada lagi si yang pasak bautnya ini. Itulah yang disebut outer foundation bolt. Oke, setelah kita membahas mengenai baut-baut yang ada hubungannya dengan pondasi dan semen, kita mau maju lagi, yaitu apa yang disebut dengan ulir jamak, jadi multi-threaded screw. Ya. Nah, pertama, ulir jamak ini pada dasarnya 2 buah ulir atau 3 buah ulir atau 4 buah ulir yang dipasangkan sedemikian rupa sehingga menyerupai si single thread screw. Nah, ini kita bandingkan ya. Ini ada 2 buah ulir di kiri dan di kanan. Kalau Anda perhatikan baik-baik, sebetulnya ini adalah 2 ulir yang berbeda. Ya. Jadi kalau yang kanan disebut multi thread karena ada yang thread yang warna merah, ulir warna merah, ada ulir yang warna biru. Itu 2 ulir yang beda. Ya, hanya dipasang sedemikian rupa sehingga dia bersusunan seperti mirip single threaded. Gunanya apa sih seperti ini? Ya kok pakai ada multi threaded segala macam? Gunanya adalah untuk memberikan kemudahan operasi. Ya. Nah, barang apa yang menggunakan multi threaded itu Anda sering sekali pakai ya. Misalnya Anda beli minuman dalam kemasan plastik, sudah hampir pasti ulir yang ada di tutupnya itu multi threaded. Kalau ini di sini kayak contoh, ada saus tomat, botolnya, tutupnya multi threaded. Ya, itu. Jadi kalau Anda beli barang-barang cair yang kemasannya botol, itu tutupnya hampir pasti multi threaded. Ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini apa yang beda? Ini yang kiri dan yang kanan pitch-nya sama. Ya. Yang beda apa? Yang beda adalah lead-nya. Ya, seperti itu. Jadi kita pengen punya lead yang besar, tapi pitch-nya kita nggak pengen besar. Ya. Supaya apa? Supaya kita masih punya kemampuan untuk memberikan friksi. Nah, jadi inilah kegunaannya si multi-threaded. Ya. Pinginnya kita pakai atau kita dapatkan lead yang lebih panjang, tapi kita pingin pitch-nya itu pendek-pendek aja. Nah, di dalam kasus ini dibandingkan single thread sama satu lagi 4 multiple-nya, yaitu apa yang warna biru, warna ungu, warna apa ini kuning, itu lagi warna merah. Pitch-nya dari kedua ulir ini sama. Ya. Lead angle-nya sama. Yang beda apa? Yang beda adalah lead-nya. Oh maaf, maksud saya lead angle-nya beda ya. Lead-nya beda. Nah demikianlah slide ini menutup pembahasan kita mengenai ulir dan fungsinya untuk menyambung atau mengencangkan 2 buah benda. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.